Halo, kenalin nama aku Olivia Putri Marani dengan NPM 2151054, mahasiswi dari Prodi Ilmu Hukum Universitas Internasional Batam, akan menjelaskan tentang mata kuliah Sosiologi Hukum untuk pemenuhan tugas akhir semester 1. Yang pertama adalah lembaga sosial atau lembaga kemasyarakatan. Setiap masyarakat mempunyai kebutuhan pokok yang apabila dikelompokkan terhimpun menjadi lembaga kemasyarakatan. Nah, lembaga kemasyarakatan tersendiri yaitu himpunan norma-norma dari segala tingkatan yang berkisar pada suatu kebutuhan pokok dalam kehidupan masyarakat. Wujud konkretnya ialah asosiasi. Contohnya, universitas merupakan lembaga kemasyarakatan, sedangkan UIB, UI, UGM merupakan contoh asosiasi tersebut. Fungsi dari lembaga sosial tersendiri yaitu pertama, memberikan pedoman pada anggota masyarakat. Yang kedua, menjaga keutuhan masyarakat. Yang ketiga, memberikan pegangan kepada masyarakat untuk mengadakan sistem pengendalian sosial. Nah, masyarakat merumuskan norma-norma agar hubungan antar manusia berjalan dengan baik. Norma-norma tersebut mempunyai kekuatan yang mengikat yang berbeda-beda. Perbedaannya tergantung pada tingkatan berikut. Yang pertama, cara atau usage. Contohnya, orang yang makan dengan mengeluarkan bunyi akan dianggap tidak sopan. Yang kedua, kebiasaan atau folkways. Contohnya, mengucap salam sebelum masuk rumah orang merupakan norma yang timbul karena kebiasaan. Selanjutnya, tata kelakuan atau mores seperti batasan pergaulan antara laki-laki dan perempuan. Dan yang terakhir, adat istiadat atau custom, yaitu norma yang muncul dari masyarakat adat yang harus ditaati. Di sini ada ciri-ciri lembaga sosial. Yang pertama, norma yang terbentuk dari aktivitas masyarakat. Yang kedua, memiliki tingkat kekekalan tertentu. Yang ketiga, memiliki tujuan tertentu, memiliki alat lembaga untuk mencapai tujuan tersebut, dan memiliki lambang. Dan yang terakhir, memiliki tradisi tertulis atau yang tidak tertulis. Nah, selanjutnya ada cara mempelajari lembaga kemasyarakatan. Yang pertama, berdasarkan analisis historis, yaitu meneliti sejarah timbul dan perkembangan lembaga kemasyarakatan tersebut. Misalnya, asal mula lembaga demokrasi atau perkawinan monogami. Yang kedua, analisis komparatif, yaitu membandingkan suatu lembaga kemasyarakatan dalam berbagai masyarakat yang berlainan atau berbagai lapisan masyarakat. Yang ketiga, analisis fungsional, yaitu menganalisis hubungan antara lembaga-lembaga dalam suatu masyarakat tertentu. Oke, selanjutnya apa yang dimaksud dengan pengendalian sosial? Nah, di sini artinya bahwa pengawasan oleh masyarakat terhadap segala proses yang memaksa warga masyarakat agar mematuhi kaidah dan nilai sosial yang berlaku. Apa tujuannya? Yang pertama, supaya tercipta keserasian antara stabilitas dan perubahan dalam masyarakat. Dan melalui apa sih wujudnya? Yaitu melalui pendidikan, agama, pemidanaan, terapi, hukum, nasihat-nasihat, sopan santun. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang mazhab-mazhab dalam hukum. Yang pertama, mazhab positivisme, yaitu hukum bersifat satu arah, yaitu penguasa yang membuat hukum untuk masyarakat. Hukum juga harus berbentuk tertulis, serta hukum harus terpisah dari moralitas dan harus bersifat murni. Hukum harus objektif, tidak boleh tercampur. Hukum dibuat oleh penguasa, ada sanksi dan tidak tunduk pada siapapun, melainkan ditaati oleh setiap orang lain. Yang kedua adalah mazhab utilitarianisme, yaitu aliran hukum yang menempatkan kemanfaatan sebagai tujuan utama hukum. Nah, kemanfaatan yang dimaksud yaitu kebahagiaan atau happiness. Dalam mazhab ini memandang baik, buruk, atau adil tidaknya suatu hukum bergantung pada apakah hukum itu memberikan kebahagiaan pada manusia atau tidak. Dan yang ketiga, mazhab sejarah, yaitu disebutkan bahwa mazhab sejarah dan kebudayaan merupakan salah satu aliran hukum yang timbul sebagai reaksi terhadap tiga hal. Rasionalisme abad ke-18 yang hanya mengandalkan jalan pikir deduktif. Selanjutnya ada struktur sosial dan hukum. Nah, di sini ada perbedaan norma sosial dan norma hukum. Apa sih? Yang pertama, norma hukum itu memiliki aturan yang umumnya tertulis, sedangkan norma sosial umumnya tidak tertulis atau tidak pasti. Yang kedua, norma hukum memiliki alat penegak hukum, sedangkan norma sosial terkadang tidak memiliki alat penegak hukum. Yang ketiga, norma hukum dibuat oleh penguasa, sedangkan norma sosial tidak dibuat oleh penguasa, melainkan dibuat oleh masyarakat. Yang keempat, norma hukum memiliki sanksi yang umumnya lebih berat daripada norma sosial. Yang kelima, norma hukum memiliki berlaku secara umum, sedangkan norma sosial berlaku untuk suatu kelompok sosial tertentu. Dan bagaimana sih kondisi penegak hukum di Indonesia? Ada tiga. Yang pertama, adanya stagnasi disebabkan oleh masih banyaknya mafia dalam peradilan. Di sini stagnasi artinya mogok, tidak bergerak. Yang kedua adalah kemunduran disebabkan oleh kekuatan massa dalam putusan pengadilan. Dan yang terakhir, kemajuan karena contohnya sudah banyaknya para
penegak hukum untuk menindak tindak pidana korupsi. Selanjutnya, faktor dominan penyebab dari kondisi penegak hukum. Yang pertama, masih kuatnya pengaruh kehadiran kelompok kepentingan. Yang kedua, kehadiran kelompok sosial lain. Dan yang ketiga, pola penegak hukum. Dan yang terakhir, batasan penegak hukum. Batasan penggunaan hukum tersebut. Nah, yang pertama, hukum hanya mengatur kepentingan masyarakat yang bersifat lahiriah atau bersifat berwujud. Yang kedua, dalam penerapan sanksi-sanksi ada batas kewajaran. Dan yang terakhir, adanya lembaga-lembaga tertentu yang dapat memaksakan hukum. Baiklah teman-teman, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Besar harapan saya untuk lulus di mata kuliah ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih.